You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. Ya, hari ini saya pergi ke Cibeber, ke Gunung Halu, mau lihat proses dan mencari data proses kopi specialty dari Pak Haji Cucu. Nah, ini baru sampai gerbang keluar ya Baros Cimahi. Dari sini kita kan kemudian kalau ke kanan itu kan ke arah ke Jakarta lah, kita belok ke kiri ke arah tol Soruja. Jadi Bandung ke Soreang itu kita tempuh sebenarnya nggak terlalu lama karena ada tol. Cuma nanti yang lama itu tol. Nah, kita sudah sampai pintu tol keluar tol Soreang. Nah, kita ngantri ini. Nah, kita sudah memasuki jalan-jalan meliuk-liuk yang menuju arah gunung. Sejam paling. Nah, ini kita sudah sampai di daerah Ciwidey. Kita sudah di belakang tadi melewati alun-alun Ciwidey. Enggak saya rekam lah, gambarnya gitu-gitu aja dan macet. Jalannya lemuk dedam. Tepat di jalan yang jelek dan bergelombang ini, nanti kita akan melewati jajaran kebun-kebun teh itu. Lah Pak Haji Cucu ini sebenarnya juga punya teh, dia juga petani teh juga sih. Jadi syuting di mana? situ syuting. Ini jalannya remuk redam ya. Wah. Wah, ini Baik. ya, kita masih melewati jalan-jalan yang jelek menuju ke tempat pengolahan kopi Pak Haji Cucu. Ini jadi jalan kecil yang dilalui oleh para petani juga untuk mengangkut hasil bumi ya. Kita masuk ke hutan ini sebenarnya, hutannya meliuk-liuk. Itu pohon-pohon kopi di pinggir jalan itu ya, tapi kopinya gede-gede. Itu kopi robusta Jawa Barat. Ini gede-gede banget daunnya ya, tuh kelihatan ya. Nah, ini pohon kopi. Iya, bagus sekali pemandangannya ya, pemandangannya bagus sekali, tuh indah sekali. Oh, seger kalau di sini tuh. Nah, ini dia deretan kebun teh. Salah satu ini daerah punya kakak Pak Haji Cucu juga. Nah, ini kebun teh. Kita sudah di daerah Sindangkerta ya, kalau ini udah mau Sindangkerta ya. Lagi di situ. Ini nggak lama lagi dari sini kita masuk di area daerah kecamatan, mungkin kalau saya juga kurang paham. Yang jelas ini mulai areanya Sindangkerta lah gitu ya. Salah satu sentra kopi terbaik Jawa Barat.
kopi dan rumah penduduk. Nah, di sini juga sudah mulai ada pengolahan kopi daerah sini. Oke, nggak lama lagi kita sudah akan sampai ke tempat Pak Haji Cucu, karena ini udah di kawasan hutannya dia sekarang itu. Jadi kalau di sebelah kiri saya ini di sini, kita akan belok ke Gunung Halu itu di sana ya. Tapi kita lurus, kita ke arah punya Pak Haji Cucu. Masih area di sini-sini juga. Nah, ini udah tikungan terakhir, tikungan selamat datang saya di sini. Makin sempit jalannya ya. Ini kita udah sampai, bentar lagi saya turun. Hari udah mulai makin mendung dan ini udah mulai rintik-rintik. Tapi saya sangat menikmati duduk di bak mobil ini. Nah, akhirnya tibalah di Pak Haji Cucu. Tuh kelihatan di situ ada kayak rumah-rumah. Nah, itu saung dan tempat pegawai Pak Haji Cucu, dan tempat saya selalu mengantarkan tamu-tamu saya untuk kopi. Sudah sampai ke tempat Pak Haji Cucu, saya turun. Saya sudah turun tuh. Steve. Tuh, Pak Yusef. Buat lagi. Wah, seneng Pak Yusef ya. Biasanya Oke, turun ke tempat Pak Haji Cucu. Itu suara ribut karena ini bulan Juni sudah mulai proses kopi. Jadi sekali lagi saya mau jelaskan, ini tempat saya belajar kopi dan mengembangkan semua yang ingin saya ketahui dan saya perdagangkan tentang kopi. Saya belajar banyak sekali di sini ya. Di sini ini Pak Haji Cucu mengembangkan varietas tunggal, yaitu Katura, red Katura Jawa Barat, yang kadang diperdebatkan, katanya tipika juga. Jadi banyak yang orang bilang ini sudah tipika. Saya lebih suka mengatakan Katura karena fisiologinya seperti Katura kalau menurut saya. Tapi memang karakter rasanya itu di situ ada karakter body dan manisnya Katura. Ada body dan manisnya Katura, tapi sekaligus ada rasa tipikanya, memang jadi sudah endemik. Pak Haji Cucu lagi ngehuling pesanan saya untuk saya kirim ke Jogja dan Jakarta, juga di daerah Bandung cukup banyak. Ini hulingan pertama. Ya, pasti berisik sekali suaranya karena sedang ngehuling, sederhana. Kopi yang sangat enak itu dihasilkan dari tangan ajaib di tempat yang sederhana ini. Itu Pak Haji Cucu. Sorry berisik. Wah, muter. Nah, itu Pak Haji Cucu. Nah, Haji. Nah, Pak Haji Cucu ini kebun nih. Nah, anjingnya juga mau nonton bagaimana proses natural mau dihaling sama Pak Cucu. Pak Cucu ini sangat menyayangi binatang piaranya di sini. Ada anjing, ada ayam, entok, sowang. Ya. Semua itu ciptaan Tuhan, kata Pak Haji Cucu. Dan kopi itu diajak bicara kok sama Pak Haji Cucu ini. Jadi katanya kopi itu hidup dan menghidupi. Jadi diajak bicara. Nah, itu Pak Haji Cucu narik-narik mesin haler itu namanya untuk menghuling. Apa itu menghuling? Menghuling itu melepaskan kopi dari cangkang parchment ya. Sambil nunggu makanan nasi liwet saya datang, saya mau nengok pohon kopi dulu di situ. Tuh Pak Nandang lagi ngapain itu? Setelah tengok dulu sambil jalan, ini menerobos tempat pembibitan Pak Haji Cucu. Ini cuaca itu nggak bersahabat, di sini mendung terus, hujan, susah untuk kopi. Ya, nah ini di sini, ini tanaman kopi Pak Haji Cucu yang Katura tadi, ya, lebat. Ini tuh dia ada yang masih hijau-hijau. Ya, tuh. Kita terobos pohon kopi yang rapet ini. Ya.
Ada nggak? Ya, udah pada dipetik di sini. Ya, ini katura. Rapat sekali jarak tanam kopinya di sini, karena ini hanya untuk contoh. Ini bukan kebunnya Pak Haji Cucu. Ini hanya untuk pembibitan. Jadi ini bakal nih. Manis ya. Jadi kopi itu, nah ini kelihatan ya, ada kulit buahnya kan ya, ada buah kopinya, kelihatan nggak? Sah. Nah, itu yang putih itu buah biji kopi, yang merah itu kulitnya yang dipalper. Nah, biji kopi ini, nah ini ada lendirnya. Tuh, tuh, kelihatan ya. Nah ini ada lendir nih. Nah ini berlendir nih. Nah ini parchment, ada lapisan lendir parchment. Nah ini kita lepas dengan mesin palper nih. Nah ada 2 biji nih, ya bijinya 2. Ini adalah kopi yang sudah saya pecah, tak mut tadi. Nah kopi ini di dalamnya ada biji yang dilindungi oleh lapisan parchment. Di situ ada glukosa juga. Lalu ini adalah kulit kopi yang menimbulkan rasa buahnya itu ada di sini. Ini rasa manis sini. Nah ini dilakukan fermentasi. Nah ini kopinya varietas Katura, ya bentuknya begitu. Yang sudah dijemur di sana nanti kasih tahu. Bibit-bibit kopi dari Pak Haji Cucu ada di sini. Nah, ini ditanam, dilepas di sana. Dan juga jalannya licin ya, licin. Jadi sore ini udah hampir jam 4 mungkin ya, jam 3. Ini saya sambil ngambil pesanan yang untuk saya kirim ke Jogja dan Jakarta, ya sambil nganterin Pak Apollo dan Mas Yosef untuk mengambil data penelitian ya. Ini di lokasi di daerah Cibeber ya, Gunung Halu situ. Ya. Nah ini di sini tempat pengolahan Pak Haji Cucu, kopi Hanenya yang sangat terkenal itu ya. Di sini nih. Jadi tadi sudah adalah sedikit saya jelaskan, saya kasih gambar-gambar bagaimana proses awal dilakukan ketika pasca panen ya. Pasca panen bagaimana dia kopi itu dipalper atau dilepas dari kulit buahnya, kemudian setelah itu muncul menjadi putih parchment, lalu dijemur menjadi full wash. Nanti proses yang lainnya kayak honey dan natural itu tentu beda lagi. Dan cita rasa kopi itu juga ditentukan salah satunya dari sini, dari pasca panen. Ya kopinya varietas Katura bagus, atau bahkan Tipika, atau juga Bourbon, atau mix varietas. Tapi kalau kemudian kita tidak disiplin dalam melakukan suatu proses, maka sangat berpengaruh terhadap cita rasa kopi itu sendiri. Artinya ini kita masih bicara kopi dari hulu. Jadi hulu itu bisa kita bagi menjadi 2 sebenarnya. Budidaya yaitu petani menghasilkan ceri, lalu ceri itu diserahkan pada pengepul, atau kalau di sini Pak Cucu ya petani budidaya maupun prosesor pasca panen untuk menjadikan green bean ya itu. Jadi di sini proses yang suka dipakai Pak Cucu itu wash dan dry. Kemudian ada honey yang sebenarnya natural pulper ya. Lalu kalau semi wash itu di sini tidak membuat, bukan reguler gitu. Tapi hari ini saya mau nyoba, Pak Cucu saya minta bikin semi wash khusus untuk saya sedikit aja. Saya pengen merasakan semi wash Katura Pak Cucu itu rasanya gimana. Saya belum pernah roasting itu ya. Nah ini nanti saya bawa ke Politeknik Manufaktur, kemudian saya mau roasting di sana ya. Kemudian kita cupping, skornya berapa. Nah, bagus ya pemandangannya ya. Ini kalau kayak gini tuh
sangat menyenangkan main-main kopi. Wah, itu Mas Yosep nyusul saya. Karena makanan bentar lagi datang. Kita mau ngeliwat, kita mau makan. Ya. Bareng aja. Ini ditunggu-tunggu makanan nasi liwet ala halu, nasi liwet ala kopi sudah tersedia. Jadi sekarang saatnya kita menikmati acara inti, yaitu makan nasi liwet. Enak banget, semua suka kalau di sini nasi liwet. Ya, makan dulu ya. Mantep banget ini. Oh, ada ikan asin, nasi liwet, sambal andalan, kerupuk, tempe, lalap, Sunda. Langsung Mas Yosep makan kerupuk. Sementara Pak Haji lagi sholat dulu. Pak Bolo udah sholat? Oh, barusan ya? Pak Haji rajin mau sholat ke ada langgar sholat kecil. Sudah saatnya makan tiba tuh Pak Haji. Terus ini rahmat dari Tuhan itu ya kayak gini. Di kopi itu membuat semua bersaudara bersama. Terus mantap. Terus tuh Pak Bolo, nah nasi liwet Pak Bolo. Oh, hebat nih. Ini inti dari acara kita selalu diakhiri dengan dan minum kopi lagi. Wedan. Nah, siapa yang nggak iri ikut saya di sini? Harus jadi pengikut saya dulu dengan new specialty ala saya dong. Candi kilo. Pak. Saya harus ini dulu Pak. Ya, saat makan tiba tuh, makan liwet, mendung masih tetap menghiasi. Habis ini makan minum kopi, kemudian kita cabut ke rumah Pak Haji Cucu dulu ini sebentar kalau ada yang diambil, baru malam sampai di Bandung. Kemudian besok kita sudah melanjutkan lagi untuk membuat turbin ya, nerusin mesin di Politeknik Manufaktur, karena kan kita lagi bikin program bikin mesin roasting 1 kg untuk membantu calon roaster muda yang harganya bisa dijangkau tetapi dengan kualitas yang baik karena hasil dari penelitian selama beberapa bulan bahkan tahun dari mesin prototipe saya yang sangat awal setelah 2 dan 3 tahun yang lalu, dibantu teman-teman tentu saja ya. Itu sekarang makan. Tuh, halu banana asli. Tuh, dari Ibu Nandang yang baik hati. Ini sambil saya bawa pisang. Kita sudah saatnya pulang karena udah makin sore. Bawa pisang. Ini bukan halu pink banana, ini bener-bener halu banana. Nah, Pak Haji ikut nih di mobil. Kita mau dibak. Nah, saya belakang Pak, santai aja Pak. Nah, kita mau pulang ini sama Pak Haji. Kita mau ke rumah Pak Haji. Tuh Mas Yosep sudah menempati tempat saya tuh Pak. Semua berebut duduk di belakang. Saya itu terkenal menularkan perilaku, jadi mereka semuanya pengen di belakang. Pak Haji pengen di belakang, gak ada yang mau di depan. Nah, saya di depan. Nah, ini Pak Haji mau di depan nih.
Silakan Pak, ini makan. Hei, halo. Nah, halo di sore hari. Ini sepi banget ya. Lihat nih, sepi banget. Tuh. Oke, kita jalan pulang. Dan perjalanan kita hari ini kita akhiri. Laporan saya ini di sebelah saya Mas Yosep. Nah, menikmati yang kayak gini ini mahal loh. Jadi inilah perilaku saya yang selalu mencoba menikmati hidup tanpa dibuat-buat ya.